Pimpin doa. Zaman. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita kali ini kita pakai model DBL ya. Yang kemarin itu minggu lalu kita memakai PDBL ya, berbasis proyek. Baik, sebelum kita mulai materi yang akan kita sajikan hari ini, aku mau bertanya dulu. Minggu lalu kita sudah mempelajari misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah dan Madinah sebagai rahmat untuk seluruh alam ya. Ibu mau bertanya, adakah kalian tahu kira-kira siapa yang bisa menjawab mengapa kaum Quraisy tidak menerima kehadiran atau dakwah Rasulullah? Ya, silakan. Karena mereka merasa kehadiran Rasulullah mengancam kenyamanan kalangan penguasa. Ya, oke, apa sebenarnya? Siapa lagi yang bisa? Ya, silakan. Karena mereka merasa perekonomian mereka akan maju dengan tidak diperbolehkannya lagi perdagangan atau patung berhala. Ya, apa Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu bersyukur, senang setiap ibu masuk di dalam kelas 7 atau 7B atau C atau yang D. Alhamdulillah mata pelajaran yang minggu lalunya kalian masih ingat. Dan ibu merasa bahagia dan bangga kepada kalian ya. Baik. Untuk selanjutnya maaf, tetap kelas yang hadir hari ini. Alhamdulillah semua baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kalian baik. Untuk materi selanjutnya kita masih ke misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah, tetapi kita memakai model pembelajaran DBL ya. Apa itu DBL? Sebentar kita akan bahas ya. Ya, selamat datang di kelasnya Ibu. Ya. Ya. Modul ajar berbasis DBL ya. Dengan tema misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita 2 jam 1 kali pertemuan ya, dengan subtema tantangan, rintangan serta modal kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kompetensi apa? Kompetensi awal apa yang kalian akan dapatkan, yaitu peserta didik mampu menganalisis tantangan, rintangan, serta modal kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Baik. Apa itu DBL? Mungkin kalian akan bertanya-tanya, apa itu DBL? Ya, DBL atau Design Basic Learning adalah salah satu model pembelajaran yang diharapkan dapat membangun motivasi kalian dengan melibatkan siswa di dalam mendesain proses pembelajaran terkait materi yang akan kita pelajari ya. Kita bersama-sama menonton sebuah tayangan video ya, perjuangan Rasulullah ya. Yang harap kalian tenang. Dan ini kelompoknya ya, kelompok 1 ada yang belajar visual, karena ibu tahu kalian di antara kalian ini ada yang lebih senang kalau
pakai nonton, lihat di YouTube atau di media sosial yang lain yang lebih paham ya. Adapun yang 2 dan kelompok 3. Bahas pada hari ini. Pertama yaitu tentang proses menjadi nabi dan rasul. Yang kedua yaitu strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam strategi dakwah ini ada 2 cara. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua dakwah secara terang. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali di Gua Hira bertepatan dengan bulan Jumat tanggal 17 Ramadan. Wahyu pertama yang diterima Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tadi kalian sudah melihat tayangan video ya. Tayangan video bagaimana perjuangan Rasulullah. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kita akan bekerja secara berkelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar yang kalian suka ya. Seperti tadi ibu bagi yang kelompok 1 visual, yang visual ya, minat dan gaya belajar visual. Kelompok 2 minat dan gaya belajar auditori, dan kelompok 3 minat dan gaya belajar kinestetik ya. Baik, ibu akan berikan apa yang harus kalian buat. Untuk kelompok 1, buatlah peta konsep ya dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Untuk kelompok 2, mencari dan menulis ayat atau surah yang pertama diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelompok ketiga mencari pasangan kartu yang berisi pertanyaan dan juga kartu jawabannya. Oke, boleh Pak? Baik, sudah selesai? Sudah. Untuk siapa yang sudah siap duluan? Kelompok 1 ya? Ya silakan. Silakan ke atas dan menyampaikan. Teman yang bantu. Silakan duduk. Aplaus untuk kelompok 1. Ya, sesuai dengan tugas mereka, peta konsep ya. Dakwah Rasulullah di Mekah. Baik, lanjut ke kelompok 2. Silakan sesuai tugas yang tadi, bacakan surah yang pertama. Surah apa? Surah Al-Alaq. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membaca surah Al-Alaq 1 sampai 5. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam.
Sadaqallahul azim. Ya, aplaus untuk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, kelompok 3 tugasnya menyusun kartu dan pasangannya. Silakan. Aplaus untuk kelompok. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah di kegiatan kita hari ini betul-betul menguras tenaga dan pikiran kalian. Untuk itu kita breaking dulu, tapi kita bersolawat saja ya. Insya Allah mudah-mudahan syafaat Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW berlimpah kepada kita semua. Baik, kita sholawat dulu ya. 1, 2, 3. Kita mengingat materi yang lalu sampai kehadiran kalian dan keaktifan kalian dalam bekerja kelompok, khususnya di modul ajar visi dan strategi dakwah Nabi Muhammad dengan model pembelajaran yang tadi disampaikan yaitu DBL. Alhamdulillah keaktifan kalian Ibu acungkan jempol dan kita bekerjasama luar biasa. Betul-betul kalian kerjasamanya paling bagus. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi motivasi untuk kalian semua ya, bahwa di dalam bekerja sama itu, dalam satu kelompok itu perlu adanya kerjasama yang baik untuk menghasilkan sesuatu hasil yang baik pula ya. Ya, tantangan dan rintangan yang dirasakan atau yang dialami Nabi Muhammad cukup berat ya, penghinaan ya, ancaman, siksaan terhadap para pengikut Rasulullah ya, dibujuk dengan harta, membujuk dengan apa materi kita yang Nabi Muhammad. Alhamdulillah Ibu rasa berhasil dan kita selesaikan dengan baik. Ibu ingin tanyakan, apakah di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan materi kita yang tadi? Silahkan, buang. Kesimpulannya adalah Rasulullah berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Tujuannya adalah membawa rahmat dan petunjuk bagi seluruh alam. Ya, aplaus untuk kita semua. Ini sangat senang dan bangga dengan kalian yang kita laksanakan hari ini. Bermanfaat untuk kita semua, bukan cuma untuk kalian tetapi ke ibu juga. Baik, kesimpulannya bahkan sedikit. Ya, misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah mencerminkan ketabahan yang perlu kita garis bawahi ya. Ketabahan yang ditujukan oleh Rasulullah, keikhlasannya, ya, kebijaksanaannya, yang berkesinambungan dan tidak memandang siapapun, dan itu yang bisa kita jadikan contoh sehari-hari di dalam kehidupan kita, ya, bukan hanya kepada kalian, tetapi kepada diri ibu juga. Di dalam mengajarkan ajaran Islam atau menyebarkan ajaran Islam, begitu banyak kepedihan yang Rasulullah rasakan. Mungkin kalian pernah lihat atau dengarkan cerita baik di YouTube atau di media sosial lainnya, sampai setingkat diludahi wajah beliau Rasulullah, tapi Rasulullah hanya tersenyum. Pernah dengar?
Pernah dengar ceritanya? Ya. Dilempari kotoran. Begitu saat ini. Banyak hal yang bisa kita ambil hikmah dari apa yang Rasulullah, perjuangan beliau, ketabahannya, kegigihannya, walaupun dengan penuh kecaman, ancaman, baik untuk beliau sendiri atau Rasulullah sendiri, keluarganya, sahabatnya, termasuk yang mendapatkan ancaman dari kaum Quraisy yang tidak menghendaki kehadiran Nabi Muhammad atau dakwah-dakwah Nabi Muhammad. Mereka tidak menerima. Kenapa? Karena mengancam, seperti yang tadi disampaikan kelompok 3, bahwa mengancam bukan hanya perekonomiannya mereka, karena mereka menyembah berhala itu, membuatnya dan juga menjualnya, memperdagangkan, ya. Dan yang kedua, yang paling penting, mereka merasa terancam. Mereka merasa terancam kedudukannya yang sudah bagus dengan adanya dakwah Rasulullah di mana-mana, otomatis pengikut-pengikut yang mendengarkan atau mengikuti ajaran tauhid otomatis tidak akan mendengarkan mereka lagi. Itu yang mereka takutkan dengan kehadiran Rasulullah, ya. Atau dakwah Rasulullah. Ibu pamit, ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, insya Allah minggu depan kita ketemu kembali ya. Jaga kesehatan, sholatnya jangan lupakan. Apa yang disampaikan kepada orang tua didengarkan ya. Ibu kami insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.